Ada beberapa versi cerita tentang asal nama kota Magelang. Versi populer adalah tentang kisah Raja Jin Sonta yang dikepung rapat seperti gelang oleh pasukan Mataram yang akhirnya ia tewas di tangan Pangeran Purbaya. Namun, apapun versi kisah tentang kota sejuta bunga ini, jalan-jalan saya hari ini tentunya akan menambah informasi dan wawasan saya seputar pesona budaya yang ada di Kabupaten Magelang ini ya guys. Karena langit kota Magelang pagi ini nampak sedikit mendung, tanpa menunggu lama saya langsung beranjak ke destinasi pertama saya hari ini. Kekhawatiran saya terbukti nih guys, langit di atas kota Magelang kembali menurunkan berkah hujan yang menemani saya menuju lokasi sanggar seni tari yang ada di daerah dataran tinggi Kopeng, Kabupaten Magelang. Tapi semangat saya pantang surut demi menggali informasi seputar seni tari khas yang berkembang di kota Magelang ini. Saya tetap melanjutkan perjalanan menuju ke destinasi saya selanjutnya. Nah guys, sekarang kita sudah sampai di dataran tinggi Kopeng. Dan saya menemukan sebuah sanggar bernama Pangrupoko Budoyo. Dari jauh sudah terdengar suara gamelannya, dan setelah saya naik ternyata ada banyak anak-anak yang sedang berlatih menari. Cuacanya sedang gerimis sekarang dan hawanya dingin, bahkan ini dari mulut saya keluar keluar embunnya karena emang saking dinginnya di sini. Makanya sekaligus di sini selain kita melihat kesenian yang ada di Bandung Rejo Ngablak Kabupaten Magelang, sekaligus saya ingin menghangatkan badan dengan ikut menari. Yuk ikutin saya. Kula nuwun Bapak. Monggo. Bapak Alis. Ya. Pak. Selamat datang. Matur nuwun, saya sudah diizinkan untuk mampir melihat anak-anak pelatihan, terus malah dapat kesempatan ngobrol dengan Bapak. Oh iya, itu yang saya tunggu-tunggu. Oh aduh. Iya. Jadi guys, beliau ini adalah kepala dusun di sini. Ya. Kemudian juga beliau merupakan penasehat untuk sanggar ini. Sekaligus beliau merupakan pelatih angkatan kedua. Ya. Sekitar tahun 8 bulan ke atas. 80-an ya Pak ya. Nah Pak, kalau boleh tahu, tari soreng ini itu awalnya tahun berapa sih Pak? Awalnya itu berdirinya soreng itu 70-an ke atas. Sekitar 74. Tahun 74. Tapi kan gini Mbak, sebelum ada soreng ini Mbak itu kan sudah ada kesenian. Oh di Bandung Rejo itu sudah ada kesenian? Ya, apa Pak ada keseniannya jalan pada waktu tur, itu? ada prajuritan dulu. Oh, ya. itu sekitar tahun berapa tuh Pak? Sebelum PKI meletus itu sudah ada. Sebelum tahun 65 berarti ya? Iya, memang Terus, sudah lama sekali. Kemudian berkembang kok akhirnya jadi soreng Pak? Jadi itu gimana ceritanya? Karena gini, jadi tarian yang dulu itu kan sudah ketinggalan zaman, tidak disegani oleh penonton. Maka orang menari kalau nggak ada penontonnya kan agak malas ya tuh. Betul. Akhirnya saya dan rekan-rekan istilahnya berinisiatif. Iya gitu, mencari tarian-tarian yang sekiranya bisa disegani oleh penonton. Oh, dan akhirnya lahirlah tari soreng. Dan ini kan ada ceritanya kalau soreng ini. Jadi hanya tari tampak tapi ada ceritanya. Jadi semacam fragmen atau drama gitu ya Pak? Ya? Ada rangkaian ceritanya. Ada rangkaian. Kalau yang diambil cerita apa sih Pak? Cerita Hadipati Haryo Penangsang yang duduk di Gipang Panur. Oh. Nah tadi yang sudah melihat yang ada yang anak-anak tadi Ronggo Mentaun, ada prajurit yang bernama Soreng Rono, Soreng Rangkul, dan semua berdiri yang gambeng-gambeng itu kan semuanya jadi menjadi prajurit Haryo Penangsang. Nah, kalau anggota sanggar ini sendiri dari mana Pak?
Oh ini Anak-anak kecil tadi Pak dari mana itu? ini dari anak-anak sini. Jadi itu merupakan generasi kita. Jadi ini sudah ada yang angkatan seusia Bapak, ada juga yang angkatan seputra-putrinya Bapak, ada yang secucunya Bapak. Ada cucu saya, buyut saya aja udah ada. Jadi dari Bapak saja sudah 4 generasi. Iya, itu menarik. Itu berarti diturunkan terus menerus ya Pak? Diturunkan terus menerus. Karena ketika tadi saya melihat mereka menari, yang saya pikirkan seperti mereka itu seperti dilahirkan dengan hentakan kaki seperti itu. Seolah-olah itu mudah sekali untuk mereka melakukannya. Kok gini loh Mbak, jadi anak-anak kita di Bandung Rejo ini, jadi ada tabuhan soreng itu. Anak yang baru berapa tahun ini sudah gini-gini. Oh gitu? Betul itu. Jadi secara alamiah mereka bisa? Iya. Wah luar biasa ya kalau memang sudah mendarah daging saya kira. Iya, gitu soreng ini benar-benar kesenian yang turun temurun diwariskan. Iya. Dan akhirnya menjadi kekuatan bagi Bandung Rejo ini. Nah, jadi soreng ini tidak lama-lama tidak akan sulut, tapi malah saya berkembang dan rembogo. Tadi saya lihat di depan ada piala. Piala apa sih itu Pak? Banyak sekali. Itu piala apa Pak? Itu kan tahun 80-an ke atas, hampir 90-an. Itu kan juara 1 di Borobudur, Jawa Tengah. Terus diundang pentas kemana-mana juga ya Pak? Setelah itu kan 94 terus diundang festival, diangkat di Festival Nusantara di Jakarta, di gedung Ismail Marzuki. Alhamdulillah itu mendapat 10 besar termasuk penyaji terbaik. Wih, hebat. Se-Indonesia. Hebat. Iya. Dari sebuah daerah di lereng gunung yang tidak banyak orang tahu. Tapi dari gegap gempita suaranya dan hentakan kakinya itu membawa mereka sampai berprestasi di tingkat nasional. Nah setelah itu Mbak, itu terus dipanggil kemana-mana, ke Surabaya, Jogja, Semarang, tidak ada hentinya. Wow, ke Bali udah. Hebat. Nah, ngomongin soal kehebatannya, katanya Sanggar ini juga punya penari-penari laki-laki yang berdandan seperti prajurit. Nah, hari ini jadwalnya mereka sedang latihan gladi bersih karena akan mementaskan malam hari ini juga. Jadi kayaknya ini waktu yang tepat untuk kita langsung ketemu dengan pelatihnya sambil saya ngobrol dan juga sambil saya lihat latihannya. Boleh ya Pak ya? Di mana? Di luar ya Pak? Monggo. Tak banyak, bahkan mungkin hampir tak ada sanggar tari yang membawakan sendera tari dengan fragmen cerita tentang kisah Arya Penangsang secara utuh loh guys. Ada beberapa daerah di Jawa Tengah yang mensakralkan kisah Arya Penangsang ini. Jikapun ada, mereka tidak membawakannya sungguhan sendera tari ini sampai lakon Arya Penangsang terbunuh. Sungguh merupakan pengalaman yang tak ternilai nih guys. Hari ini saya bisa menyaksikan proses latihan tari yang membawakan fragmen cerita tentang kisah Arya Penangsang di sanggar tari ini. Ini lagi latihan nari apa Pak? Tari soreng ini ya. Tari soreng. Tari soreng ya. Tari soreng ini memang khas dari Magelang, Bandung Rejo. Bandung Rejo. Ya. Menceritakan tentang apa sih Pak ini tariannya? Perjuritan. Hario Penangsang. Ini kan Hario Penangsangnya ini. Oh, jadi ceritanya yang berbeskap merah ini adalah pemeran Hario Penangsang. Ya. Terus warnanya ini beda-beda nih Pak. Yang kuning apa nih? Yang kuning itu soreng rono. Soreng sama rono. soreng rangkut. Ya. Itu apa tuh Pak? Itu
prajuritnya yang prajuritnya, pimpinan prajuritnya. Pimpinannya. Yang baju hijau. Ini prajurit semua ini. Nah, ini. Nah, Ya. ini Bapak yang di sini aduh Ini kaget. rombongan tahun. Pak Ro, ini ceritanya Ronggo Patih, Mentahun. ya. Patih Ronggo Mentahun. Terus yang pakai baju lurik Pak. Itu. Yang ada di sana. Oh, yang itu pekatik itu. Apa tuh Pak? Pekatik itu kalian pembantunya gitu. Oh, pembantunya. Iya. Lah, ini gerakannya menceritakan tentang apa nih? Kok kayaknya hentakan Ini- kaki, hentakan kaki. Kalau Soreng ini kan menceritakan tariannya khas ini. Petani-petani. Ini rebut karyo yang ini yang ting ini rebut karyo. Oh, rebut karyo. Ya. Memang karakteristik gerakannya memang rancak gitu ya, Pak? Memang rancak ya. Oh. Wah, Tenaga full tenaga ini. ini biasanya dipentaskan di mana, Pak? Tarian soreng ini. Ini yang penting ini kita di dusun ini. Kalau ngerti dusun ini harus pentas ini Soreng ini. Tapi ini udah sampai kembali, sudah sampai ke Jakarta. Oh. Ya. Jadi ternyata Sanggar ini sekalipun ada di lereng gunung gitu Ya. ya Pak ya, tapi sudah sampai kemana-mana, prestasinya sudah tampil di mana-mana juga. Ini yang paling sulit tuh apa sih Pak? Tarian ini yang membedakan tarian ini dengan tarian lain yang ada tingkat kesulitannya Ini apa? kan kalau tarian Soreng ini nggak bisa dihitung, musiknya nggak bisa dihitung. 1, 2, 3, 4 itu nggak bisa. Terus Ini pakai perasaan pakai aja ini gitu. perasaan, gitu. Ataranya itu mantrundung itu. Ya. Oh. Yang agak unik ini memang, ya. Jadi tidak ada hitungan yang pasti kayak Nggak. 1, 2, 3, 4 gitu, tapi nggak ada, ya. harus pakai feeling dan kekompakan Iya, otomatis yang iya. harus dikedepankan. Tuh kan keren banget, mereka hanya Coba mau coba nggak? Oh. Nari ini. boleh Pak? Ya boleh. Silakan. Perempuan boleh nih? Boleh Oh, perempuan. boleh. Sini ada perempuan. Oke Pak, saya latihan ya Pak. Ya, silakan. Ayo, saya mau latihan nari, mau ikut? Siapa tahu saya bisa lebih hangat karena bergerak di sini dingin banget. Iya, dingin. Dingin banget. Lihat apa yang datang, kuda. Kalau di cerita Arya Penangsang, kuda ini namanya Gagak Rimang. Kuda ini yang mengantar Arya Penangsang untuk berperang. Beneran gede banget kudanya, serius. Nah guys, saya sedang latihan menari. Tariannya bernama tari soreng yang merupakan khas dari Magelang. Sepertinya gerimis sudah mulai reda. Semoga ketika nanti kita turun dari lereng gunung ini, cuacanya terang benderang karena kita masih belum beli oleh-oleh ya. Jadi ikutin saya terus sampai seluruh perjalanan saya di Kabupaten Magelang selesai.